Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. Amma ba'du, kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah. Tidak bosan-bosannya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas nikmat dan karunia yang dilimpahkannya kepada kita. Salawat beriring salam semoga dan anugerahkan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita mulai mempelajari hadis dari Sahih Muslim. Kalau yang sebelumnya kita mempelajari muqaddimahnya. Muqaddimah yakni pendahuluan terhadap buku ini. Dan itu tidak termasuk kepada kitab Sahih Muslim. Yang muqaddimahnya dia tidak masuk. Yang menjadi inti adalah yang di Sahih Muslim. Sehingga ulama kalau seandainya dia mendapatkan hadis di dalam kitab muqaddimahnya itu, mereka akan yarhamukallah, mereka akan menyampaikan akhrajahu Muslim fi muqaddimatihi. Imam Muslim meriwayatkan hadis ini di dalam muqaddimahnya. Begitu juga dengan Imam Bukhari yang beliau memiliki beberapa kitab. Maka ulama begitu jeli dan teliti di dalam menyampaikan amanah ilmiahnya. Imam Bukhari dia meriwayatkan di mana? Jika di dalam sahihnya dengan sanad yang sahih, maka dikatakan akhrajahu Bukhari fi sahihi. Tapi kalau seandainya dalam kitab-kitab yang lain seperti kitab Adabul Mufrad dan yang lainnya dikatakan akhrajahu Bukhari, misalkan di dalam kitabnya Adabul Mufrad. Imam Muslim memulai kitabnya ini dengan hadis Umar bin Khattab. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iman. Babu bayanil imani wal islami wa ihsan wa wujubul imani bi itsbati qadarillahi subhanahu wa ta'ala wa bayanud dalili ala tabarri mimman la yu'minu bil qadr wa ighlaqul qawli fi haqqihi. Kitabul Iman, kitab itu adalah kumpulan-kumpulan dari hadis dalam satu topik.
bab iman dan Islam, penjelasan tentang iman dan Islam serta ihsan. Wujubil iman, penjelasan tentang wajibnya beriman dengan menetapkan takdir Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi iman itu yang kita kenal adalah rukunnya 6, termasuk rukun yang terakhir, beriman dengan kadar baik dan kadar buruk. Maka orang yang beriman wajib iman itu dengan menetapkan kadar tadi, wajib. Lalu dijelaskan wa bayanud dalili ala tabarri mimman la yu'minu bil qadr. Yani penjelasan tentang dalil berlepas diri dari orang-orang yang tidak beriman dengan takdir, wa ighlazul qawli fi haqqihi, dan perkataan yang tegas terhadap orang tersebut. Sekarang aneh, keyakinan beriman kepada Allah, rukun imannya hanya 5 katanya, dan tidak masuk pada iman kepada takdir, sehingga rukun imannya 5, tidak 6. Ini malahan dan disayangkan dipelihara di perguruan-perguruan tinggi Islam. Orang-orang aneh-aneh seperti ini, malahan ada yang mau mengkritik Allah, ada yang menyalahkan Rasulullah, ada yang menyalahkan Allah. Itu dipelihara. Sementara pengajaran yang sahih sesuai dengan Al-Quran dan Sunnah berusaha dimusuhi. Di sini kita akan pelajari bahwa beriman itu wajib kita beriman dengan takdir. Qala Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah, bi'aunillahi nabtadi wa iyyahu nastakfi wa ma taufiquna illa billahi jalla dhikruhu. Berkata Abu Husain Muslim bin Hajjaj Al-Qushairi rahimahullah ta'ala, apa katanya? Bi'aunillahi nabtadi, dengan pertolongan Allah kita mulai. Wa iyyahu nastakfi, kepadanya kita minta kecukupan. Wa ma taufiquna illa billahi jalla dzikruhu, tidak ada taufik kepada kita kecuali dengan Allah jalla dzikruhu, yang sebutannya agung. Imam Muslim dia mengatakan, haddatsani Abu Khaythamah Zuhair ibn Harb, haddatsana Waqi'un an Kahmasin an Abdullah ibn Buraidah an Yahya ibn Ya'mar وحدثنا عبيد الله ابن معاذ العنبري
wa hadha hadithu. Qala haddathana abi qala haddathana Kahmas an ibn Buraidah an Yahya bin Ya'mar qala kana awwala man qala fil qadri bil basarati Ma'badul al-Juhani. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari hajaini aw mu'tamiraini faqulna law laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadr. Imam Muslim dia mengatakan telah menceritakan kepadaku Abu Khaythamah Zuhair bin Harb, dia berkata telah menceritakan kepada kami Waqi' dari Kahmas dari Abdullah bin Ya'mar, Abdullah bin Buraidah dari Yahya bin Ya'mar. Apa artinya ha? Tahwil, ya, tahwil dari satu sanad ini kembali kepada awal sanad lagi. Wa haddatsana Ubaidullah bin Mu'adz al-Anbari, telah menceritakan kepada kami Ubaidillah bin Mu'adz al-Anbari, wa hadha hadithu, inilah hadisnya. Haddatsana abi qala haddatsana Kahmas, dia mengatakan telah menceritakan kepada kami Kahmas dari Ibnu Buraidah dari Yahya bin Ya'mar. Yahya bin Ya'mar dia mengatakan kana awwala man qala fil qadri bil Basrah Ma'badul al-Juhani, adalah yang pertama orang yang berbincang-bincang dalam masalah qadar di kota Basrah adalah Ma'bad al-Juhani. Ini orang pertama yang membuat bid'ah perkataan ini. Fantalaqtu ana wa Humaid bin Abdurrahman al-Himyari, lalu aku berangkat bersama Humaid bin Abdurrahman al-Himyari berhaji atau berumrah. Faqulna, lalu kami mengatakan, lau laqina ahadan min ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, kalau seandainya kita bisa berjumpa dengan salah seorang sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fasalnahu amma yaqulu haula'i fil qadr, maka kita akan tanyakan kepadanya tentang apa yang dikatakan oleh orang-orang ini di dalam masalah qadar. Dari sini ada beberapa pelajaran yang bisa kita ambil. Yang pertama, mereka melakukan firman Allah Subhanahu wa taala, fas'alu ahla dzikri in kuntum la ta'lamun. Bertanyalah kepada orang yang berilmu jika kamu tidak mengetahui. Mereka menanyakan sesuatu yang baru yang belum pernah ada perkataan itu sebelumnya. Yang kedua, orang-orang dahulu ketika dia ingin haji dan umrah, dia juga bisa memanfaatkan dirinya untuk menambah ilmu, bertemu dengan ulama. Kalau masa tabi'in, bertemu dengan para sahabat. Sampai di sana mereka menuntut ilmu. Yang ketiga, faedah yang bisa diambil adalah perjalanan mencari ilmu dari Basrah ke Mekah. Berapa jauhnya? Dia untuk menanyakan permasalahan yang ada. Dan inilah prinsip dari menuntut ilmu. Al-ilmu yu'ta wa la ya'ti. Ilmu itu didatangi. Terkadang ada seorang yang datang dari Madinah menuju Syam, Damaskus.
atau pergi ke Kairo atau ke Mesir hanya gara-gara menanyakan satu hadis saja. Ya, sehingga Al-Khatib Al-Baghdadi dia menulis satu kitab yang dia katakan Rihlatun fi Talab al-Hadits al-Wahid, perjalanan untuk mencari hadis. Malahan kadang ada satu hadis saja dia melaksanakan perjalanan, yang dia beli kendaraan, melaksanakan perjalanan itu 1 bulan pergi, 1 bulan pulang, yang dia hanya menanyakan satu hadis saja, balik dia lagi, enggak makan, enggak minum, enggak balik lagi. Ya. Nah, mereka ini, yang berdua ini datang ingin menanyakan kepada kalau sahabat yang dia jumpai nantinya. Lalu fawuffiqa lana Abdullah bin Umar bin Khattab dakhilanil masjid. Lalu kami mendapatkan atau didapatkan bagi kami Abdullah bin Umar bin Khattab sedang berada di dalam masjid. Faktanaftuhu wa ana wa sahibi. Lalu aku duduk di samping dia dan saya dan temanku duduk di sampingnya. Dijelaskan di sini, ahaduna an yaminihi wal akhar an shimalihi. Yang satu duduk sebelah kanannya, yang satu duduk sebelah kirinya. Fadhanantu anna sahibi sayakilul kalama ilayya. Dan aku mengira bahwa temanku akan menyerahkan pembicaraan kepadaku. Lalu faqultu Aba Abdurrahman, innahu qad zahara qibalana nasun yaqra'una al-Qur'an wa yataqaffaruna al-ilma wa dhakara min sya'nihim wa annahum yaz'amuna alla qadara wa anna al-amra unufun. Lalu dia mengatakan, wahai Abu Abdurrahman, sesungguhnya telah muncul di arah kami sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran, wa yataqaffaruna al-ilma, yang mereka rajin menuntut ilmu. Dan dia sebutkan sebutkan kriteria mereka. Lalu dia mengatakan wa annahum yaz'umuna alla qadara, bahwasanya mereka mendakwakan bahwa tidak ada takdir, wa annal amra unufun, bahwasanya perkara ini adalah baru. Unuf, apa maksudnya di sini? Bahwa orang yang pertama yang mengatakan, yang berkata awal man qala fil qadar, maksudnya orang yang pertama yang menafikan qadar, bahwa tidak ada takdir itu. Maksudnya Allah tidak menetapkan ketetapan dan Allah tidak mengetahui. Dan baru Allah mengetahui jika hal itu terjadi. Jadi sebelumnya Allah tidak tahu. Wa annal amra unufun, bahwasanya perkara itu baru. Yang maksudnya Allah baru tahu kalau kejadian. Kalau enggak kejadian, Allah tidak mengetahui. Maka demikian dia tidak menetapkan, Allah menetapkan takdir. Dan dia tidak menetapkan bahwasanya Allah tidak berilmu. Imam Nawawi dia mengatakan
awwal man qala bi nafil qadar, orang pertama yang menghilangkan qadar, fabtada'a wa khalafa as-shawab alladhi 'alaihi al-haq. Mereka ini membuat satu hal yang baru, bid'ah, dalam perkataannya dan keyakinannya, dan menyelisihi kebenaran yang di atas kebenaran itu ahlul haq. Wa'lam anna madhhab ahlul haqqi itsbatul qadari. Ketahuilah bahwasanya madhab ahlul haq, madhab orang-orang yang benar adalah itsbatul qadri, bahwasanya takdir itu ada dan tetap sudah ada. Maka orang yang tidak meyakini adanya takdir, dia mengatakan bahwa rukun iman hanya 5, laisa min ahlil haq, dia bukan dari orang yang hak, orang yang benar, maka dia adalah orang yang sesat. Wa ma'nahu anna Allah Ta'ala qaddar al-asya'a fil qidam wa 'alima subhanahu annaha sataqa'u fi awqatin ma'lumatin 'indahu subhanahu wa ta'ala wa 'ala sifatin makhsusah. Makna menetapkan takdir itu bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah menetapkan sesuatu semenjak dahulu, dan Allah telah mengetahui bahwasanya dia akan terjadi pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah, ala sifatin makhsusah, dalam sifat-sifat tertentu. Sampai-sampai kalau seandainya ada di antara kita yang mengambil gelas, dilemparkan gelas ke atas, jatuh ke bawah di atas keramik, ya, atau granit, pecah nggak? Secara logikanya pecah. Itu takdirnya. Allah sudah mengetahui bahwasanya itu pecah dan berapa jumlah pecahannya dan sampai kemana pecahannya, ya. Jadi bukan satu kebetulan, tapi semuanya telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dan telah diketahui oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Jadi Allah mengetahui, telah menetapkan sesuatu pada sejak dahulu kala, dan Allah mengetahuinya bahwasanya hal itu akan terjadi pada waktu-waktu yang telah ditentukan oleh Allah dalam bentuk-bentuk yang telah khusus, yang telah ditentukan oleh Allah. Wa yataqaw ala hasbi ma qaddarha subhanahu wa ta'ala, bahwasanya dia akan terjadi sesuai dengan apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ya. Sebagaimana kita katakan tadi, bahwa sampai mana terlemparnya pecahan dari kaca tadi sudah ditentukan oleh Allah, dan dia tidak keluar dari apa yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ankarat qadariyatu hadha, qadariyah yakni orang yang menafikan takdir, ya, dia mengingkari itu. Wa za'amat annahu subhanahu wa ta'ala lam yuqaddirha wa lam yataqaddam ilmu subhanahu wa ta'ala biha. Mereka mendakwakan bahwasanya Allah belum mentakdirkannya, belum menetapkannya, dan bahwasanya ilmu Allah belum mendahuluinya. Wa anna musta'nifatul ilmi ay innama ya'lamuha subhanahu ba'da wuqu'iha. Bahwasanya mereka mendakwakan pengetahuan Allah itu muncul belakangan. Maknanya
hanya Allah baru mengetahui kalau seandainya terjadi. Oh, sampai ke situ pecahannya. Oh, sekian pecahannya. Wa kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala. Mereka berdusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kadzabu 'ala Allah Subhanahu wa ta'ala wa jalla an aqwalihim al-batilati 'uluwan kabira. Dan Allah Maha tinggi, Maha suci, Maha agung dari perkataan-perkataan mereka yang batil, 'uluwan kabira, ketinggian yang sangat tinggi. Wa sumiyat hadhihi al-firqatu qadariyah liinkarihimul qadar. Orang ini, kelompok ini dinamakan dengan qadariyah disebabkan mereka mengingkari qadar. Qala ashabul muqalat minal mutakallimin, orang-orang yang dari mutakallimin teologi, mereka mengatakan wa qad inqaradat al-qadariyatul qailuna bihadha al-qawl asy-syani' al-batil wa lam yabqa ahad min ahli al-qiblati alayhi wa sarat al-qadariyatu fil azman mutaakhirah تعتقد إثبات القدر ولكن يقولون الخير من الله والشر من غيره تعالى الله عن قولهم. Orang itu mengatakan bahwa orang-orang yang mengatakan yang seperti ini sudah habis, katanya, dan tidak ada lagi yang tersisa dari orang dari ahli qiblat yang masih meyakini keyakinan itu. Wasarat al-qadariyah, sehingga qadariyah pada zaman sekarang ini adalah al-mutaakhir, belakangan, meyakini tetap ada takdir, akan tetapi mereka mengatakan yang baik itu dari Allah, yang jelek itu dari yang lain. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala, Allah Maha tinggi Allah atas perkataan mereka. Ini adalah perkataan yang dicantumkan oleh Imam Nawawi, ya, 9 abad yang lalu. Berarti Qadariyah dahulu masih tetap menetapkan ilmu, dan boleh jadi pada zaman sekarang ini kembali datang Qadariyah yang menafikan ilmu. Melalui apa? Melalui mempelajari akidah, melalui filsafat. Ketika mereka mempelajari akidah melalui filsafat, tidak menutup kemungkinan mereka mengingkari, dan Allah itu tidak berilmu, baru Allah tahu kalau seandainya suatu hal itu terjadi. Nah, ini akan kita pelajari bahwasanya Ibnu Umar berlepas diri dari mereka ini, dan ulama mengatakan seakan-akan Ibnu Umar telah mengkafirkan orang-orang seperti itu karena dia mengingkari ilmu Allah. Dia mengingkari sesuatu itu telah ditetapkan oleh Allah, ya. Malah mereka mengatakan mereka lebih mampu untuk mengatur nasibnya arah kemana, bukan Allah yang mengaturnya. Ini adalah qaulus syani', perkataan yang keji, perkataan yang jelek, yang tidak boleh diyakini oleh seorang muslim yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, yang beriman kepada kitab-kitabnya. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi tabi'in tadi, dia datang menemui Abdullah bin Umar radhiyallahu ta'ala anhuma. Lalu satu sama lainnya, bagaimana orang tadi? Maka jangan kita terkecoh dengan penampilan. Jangan kita terkecoh dengan penampilan seseorang, dengan ibadahnya seseorang, kalau seandainya akidahnya nggak benar. Apa kata mereka? Wahai Abu Abdurrahman,
bahwasanya muncul di arah kami sekelompok orang yang mereka membaca Al-Quran, bukan mereka tidak membaca Al-Quran. Ya, kalau yang sekarang yang mengingkari takdir, mereka tidak membaca Al-Quran, tapi bisa membolak-balikkan. Ya, dia tanya bahasa Arab pun mereka tidak tahu. Tapi sudah berbicara dalam masalah takdir, ini berbahaya. Wa yataqaffaruna al-ilma, mereka itu yatatabba'una al-ilma, mereka mencari ilmu, belajar. Namun mereka salah di dalam beriman, karena mereka mengatakan tidak ada takdir yang ditetapkan oleh Allah sebelumnya, dan Allah tidak mengetahui kecuali perkara itu telah terjadi. Wa qala, berkata Ibnu Umar, fa idza laqita haula fa akhbirhum anni bari'un minhum wa annahum bura'a'u minni. Jika kamu berjumpa dengan mereka, beritahukan kepada mereka sesungguhnya aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dariku, tidak ada hubungan dengan saya. Walladhi yahlifu bihi Abdullah bin Umar, demi zat yang mana Ibnu Umar, yakni Abdullah bin Umar, bersumpah dengan namanya, "Lau anna li ahadihim mithlu Uhudin dhahaba fa anfaqahu ma qabila Allah hatta yu'mina bil qadari." Kata Ibnu Umar, kalau seandainya bagi salah seorang di antara mereka memiliki emas seperti gunung Uhud. Bagaimana gunung Uhud ini? Tingginya kurang lebih 100 meter, ya. Kemudian panjangnya ke belakang 4 kilo. Semuanya adalah batu. Kira-kira berapa beratnya? Ya, berat, volumenya besar. Kalau seorang memiliki emas ribuan ton, lalu dia sumbangkan ribuan ton itu, ya, ma qabilallahu minhu, sumbangannya itu tidak akan diterima oleh Allah hatta yu'mina bil qadari, sampai dia beriman dengan takdir, dengan iman yang ke-6 tersebut. Ini menunjukkan kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa Ibnu Umar di sini dia berlepas diri. Maka zahir dari perkataan Ibnu Umar ini fi takfirihil qadariyah, dalam mengkafirkan Qadariyah. Qala Qadhi al-Iyad, hadha fil qadariyatil al-awwal alladhina nafaw taqaddumu ilmi Allah ta'ala bil kainat. Ini adalah dalam Qadariyah yang pertama, generasi yang pertama, yang mana mereka mengingkari pengetahuan Allah sebelum diciptakannya makhluk-makhluk. Katanya tadi tidak ada. Boleh jadi kalau muncul sekarang lagi, maka itulah yang dikafirkan oleh Ibnu Umar. Qala wal qailu bihadza kafirun bila khilaf. Qadhi al-Iyad dia mengatakan, orang yang mengatakan yang seperti ini bahwasanya Allah tidak berilmu, Allah tidak menetapkan, dan Allah tidak berilmu terhadap apa yang akan terjadi, baru dia mengetahui setelah sesuatu itu terjadi. Kata Qadhi al-Iyad, orang yang mengatakan perkataan ini kafirun bila khilaf,
dia adalah kafir tanpa ada perbedaan menurut ulama. Wa haula'i alladziina yunkiruna al-qadar humul falasifati fil haqiqah. Mereka orang-orang yang mengingkari qadar itu, mereka adalah orang-orang filsafat yang pada sebenarnya. Maka ketika dia mempelajari akidah ini berdasarkan filsafat, dia akan bermuara kepada mengingkari ilmu Allah. Karena filsafat itu bukan dari Islam. Filsafat itu dari Yunani, orang kafir. Lalu kita jadikan itu sebagai alat untuk memahami akidah kita, kita akan bermuara kepada kekufuran. Maka tidak heran kalau seandainya perkataan-perkataan dari sebagian mahasiswi yang berlabelkan penguruan tinggi Islam mengatakan perkataan-perkataan yang kufur. Ada yang mengatakan anjinghu akbar. Ini adalah akibat dari mempelajari akidah melalui filsafat. Al-Quran dan Sunnah sudah cukup. Bukankah kita mengatakan raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiy? Apa artinya raditu? Raditu artinya kafaitu. Saya sudah merasa cukup Allah sebagai Rabbku, Islam sebagai agama bagiku, Nabi Muhammad sebagai Nabi. Kalau sudah cukup, nggak usah lagi cari yang lain. Allah Subhanahu Wa Taala juga mengatakan, Al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan bagimu akan agamamu, dan telah aku lengkapkan bagimu akan nikmatku, dan telah aku ridai Islam sebagai agama bagimu. Telah diridai Islam sebagai agama. Berarti kalau Islam telah diridai sebagai agama, juga Allah telah meridai sumber-sumber agama itu sendiri. Apa sumbernya? Al-Quran dan Sunnah. Allah mengatakan, faman ittaba'a hudaya fala yadhillu wala yashqa. Siapa yang mengikuti petunjukku, kata Allah. Di mana petunjuk Allah itu? Dalam Al-Quran dan Sunnah. Dia tidak akan sesat selama-lamanya. Fala yadhillu wala yashqa. Dia tidak akan sesat dan dia tidak akan sengsara. Tapi aneh ketika ada sebagian orang yang mengatakan jangan hanya mempelajari Al-Quran dan Sunnah saja dan memahami akidah. Ayo kita jangan yang lain-lain dulu, ya. Nanti kalau langsung kepada Al-Quran dan Sunnah cepat selesainya. Biar kita cari pengalaman dulu yang lain. Subhanallah. Kalau seandainya ada pohon yang gede, pohon yang besar, lalu ini ada sinso dan ini ada kapak, ya. Lalu kita mau menebang pohon ini, kita pakai apa? Dia bilang jangan pakai sinso, terlalu cepat. Saya kan punya kekuatan, saya punya tenaga, biar dengan kapak aja dulu, biar lama pengalamannya. Ini orang yang tidak waras. Sudah ada yang lebih mudah, pergi dia untuk mencari yang sulit-sulit. Nah, begitu juga dengan agama. Ini adalah akidah, ya kawan, kaum muslimin dan muslimat. Tidak bisa kita bersepele dalam masalah ini, karena ini akan bermuara kepada al-haq atau dhalalah. Apakah kita di atas kebenaran atau di atas kesesatan? Akidah, dan itu adalah pondasi. Ada kalau ada orang muslim yang dia mengatakan dia tidak akan sholat, apakah masih bisa kita katakan dengan sekian argumentasi kita katakan dia tetap muslim? Sementara Allah dan Rasulnya menyuruh.
Maka oleh karena itu hati-hati kita di dalam mempelajari akidah, karena ini adalah telah ditetapkan oleh agama kita, telah dijelaskan oleh Nabi SAW. Kaum muslimin dan muslimat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, demikian baru yang dapat kita sampaikan. Semoga mudah-mudahan bermanfaat, dan insyaallah pada pertemuan berikutnya kita akan sambung lagi masih dalam hadis ini. Masih ada lagi kita mempelajari tentang derajat Islam, iman, dan ihsan dan seterusnya. Wallahu a'lam. Pertama, jika ada orang yang mengatakan Nabi itu tidak dijamin masuk surga, terus siapa yang akan dijamin masuk surga? Dia. Orang yang mengatakan itu dijamin masuk surga. Kalau dia meyakini itu, dia dijamin untuk masuk api neraka. Kalau dia meninggal di atas keyakinan tersebut, ya. Kalau dia meninggal di atas keyakinan itu, bahwa dia mengatakan Nabi tidak dijamin masuk surga, maka insya Allah dia dijamin untuk masuk api neraka, karena dia bertentangan dengan hadis-hadis Nabi. Kalau dia tidak percaya dengan hadis Nabi, loh kan tidak ada dalam Al-Quran mengatakan langsung seperti itu, ya, wah Nabi dijamin masuk surga. Ini adalah orang yang tidak meyakini Al-Quran. Kenapa? Banyak ayat, 40 ayat yang menyuruh kita untuk taat kepada Rasul, ya. Kemudian dia mengatakan bahwa jilbab itu tidak wajib. Ini makanya kita katakan ini adalah orang yang tidak meyakini Al-Quran. Allah Subhanahu wa taala telah mengatakan, ya ayyuhan nabiyyu qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihinna. Wahai Nabi, katakan kepada istri-istrimu, kepada anak perempuanmu, dan kepada wanita-wanita mukminat, hendaklah dia mengulurkan min jalabibihinna. Jalabib adalah jamak dari jilbab. Apa makna jilbab? Terjadi perbedaan pandang ulama dalam masalah ini. Ada yang mengatakan khimar. Khimar itu adalah, kalau diterjemahkan ke kita, kain yang menutup kepala, yakni kerudung. Ada yang mengatakan jilbab itu adalah kain yang menutup kain perhiasan wanita. Jadi dia pakai baju, ditutup lagi dengan kain yang besar yang menutup perhiasannya. Nah, maka orang wanita, anak gadis yang memakai kerudung yang lebar sampai ke bawah, itu lebih mendekati kepada pemahaman makna jilbab secara bahasa, ya. Lalu dikatakan bahwa jilbab itu adalah tradisi Arab, ya. Tidak juga, karena ini adalah dalam Al-Quran. Dia bukan tradisi, karena Allah Subhanahu wa taala menyuruh Nabi Muhammad SAW mengatakan kepada wanita-wanita mukminat. Tidak dikatakan di situ, katakanlah kepada wanita-wanita Arab. Enggak. Kalau toh jilbab itu adalah untuk orang Arab saja. Tidak. Maka orang-orang yang seperti ini adalah orang-orang yang harus ditinggalkan perkataannya. Kemudian dia mengatakan bahwa Syiah itu tidak sesat. Ini ada perkataan yang batil. Siapapun yang mengatakan, ada yang mengatakan tidak semua Syiah itu sesat. Coba tunjukkan mana Syiah yang tidak sesat. Tunjukkan kepada kita mana Syiah yang tidak sesat. Jika Anda tidak bisa mendatangkan mana Syiah yang tidak sesat itu, jangan diungkapkan tidak semua Syiah yang sesat. Berarti semua Syiah sesat. Kalau kita untuk memunculkan bagaimana sesatnya Syiah itu, kita bisa datangkan bagaimana mereka, ya, malahan mereka, ulama-ulama mereka mengatakan bahwa Tuhan yang menurunkan wahyu, Tuhan kita itu bukan Tuhan yang menurunkan wahyu kepada Muhammad. Berarti Tuhan dia dengan Tuhan kita berbeda. Kesesatan apa yang lebih dari ini? Ya. Lalu mereka meyakini bahwa Al-Quran mereka itu adalah mushaf Fatimiyah, 3 kali lipat dari sekarang.
Mungkin ada yang terkecoh, loh kan mereka juga tetap membaca Al-Quran, ada yang hafal Al-Quran sekarang. Iya betul, karena Al-Quran yang 3 kali lipat itu belum ada. Sampai Mahdi mereka muncul, itu baru dia membawa Al-Quran mereka. Tapi dia memakai Al-Quran ini dengan meyakini ini bukan Al-Quran yang asli. Siapa yang meyakini satu huruf saja tidak asli dalam Al-Quran ini, ulama mengatakan dia kafir. Karena dia mengingkari inna nahnu nazzalna dzikra wa inna lahu lahafizun. Sesungguhnya kami menurunkan zikr, yakni Al-Quran, dan sungguh kamilah yang akan menjaganya. Ketika dia meyakini ada satu huruf saja ada tambahan dan kurang atau terjadi perbedaan, berarti dia telah mengingkari firman Allah yang kita sebutkan tadi. Apalagi kalau seandainya dia meyakini bahwa Al-Quran yang sebenarnya dia katakan 3 kali lipat yang ada dalam sekarang ini, dia terpaksa membaca. Kalau sekarang ini dia katakan dan tidak dia membaca Al-Quran yang ada sekarang, orang akan berbondong-bondong dan pasti mengatakan dia adalah orang bukan Islam lagi. Ya, ketika dia tidak memegang Al-Quran ini karena sudah terpaksa. Ingat, dia memiliki satu keyakinan namanya taqiyah, menutupkan hakikat dirinya, menampakkan yang berbeda. Maka orang, ya, saya menantang orang yang mengatakan bahwa tidak semua Syiah itu sesat, tolong sebutkan di mana yang tidak sesat, ya, di mana keberadaan dia sekarang itu. Jangan dengan ungkapan kita yang seperti itu membuyarkan kesesatan-kesesatan yang nyata yang merongrong anak-anak muda kita. Sampai sekarang ketika mereka merayakan merayakan hari Syura di Bandung, sampai anak-anak yang ikut itu mengatakan Husain adalah nabi kami. Kalau meminta tolong kepada selain Allah apa namanya? Musyrik. Berdoa kepada selain Allah apa namanya? Musyrik. Orang-orang Syiah yang dipelopori oleh Iran dan seterusnya, mereka mengatakan setiap saat dia mengatakan ya Husain, ya Husain, ya Husain. Nah ini, ya, kita harus hati-hati untuk generasi kita yang sekarang mereka sangat-sangat gesit sekali. Ya, jangan kita akan mencoba, waduh saya coba-cobalah membaca, ya, sementara filter kita belum ada, nanti kebobolan. Ya, wallahu taala alam, mudah-mudahan bermanfaat. Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi ajma'in. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.